Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dengan video daring. Tetap semangat, tetap belajar untuk hari ini. Saya melanjutkan untuk materi pajak penghasilan pasal 21. Ya, saya lanjutkan dari materi yang pertemuan pertama. PPh pasal 21 di sini ada PPh pasal 21 yang bersifat final dan ada PPh pasal 21 yang tidak bersifat final. Bedanya apa antara PPh pasal 21 itu? Silakan sambil dibaca ya. PPh pasal 21 yang bersifat final ini adalah pajak penghasilan bersifat final adalah seluruh pajak yang telah dipotong oleh pihak pemungut pajak dianggap final atau selesai tanpa harus menunggu perhitungan dari pihak fiskus. Jadi maksudnya gini, PPh pasal 21 yang bersifat final itu langsung dibayar lunas, tidak bisa dikreditkan pada tahun-tahun berikutnya. Pihak fiskus di sini adalah pegawai pajak yang memungut pajak, ya, atau pajak yang telah dipotong atau telah dibayar dianggap telah selesai perhitungannya walaupun surat ketetapan pajak belum ada. Jadi maksudnya itu, PPh pasal 21 final itu sudah langsung dibayar lunas, tidak bisa dicicil atau dikreditkan pada tahun-tahun berikutnya. PPh pasal 21 yang bersifat final ini ada beberapa. Yang pertama adalah uang tembusan pensiun. Ini silakan dibaca sendiri selanjutnya. Tabungan hari tua atau tunjangan hari tua, uang pesangon, hadiah atau penghargaan, perlombaan, penghargaan dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan dan jasa. Ini semuanya bersifat final, jadi dapat langsung dipotong pajak, tidak boleh dikreditkan di tahun-tahun selanjutnya. Saya lanjutkan. Honorarium atau komisi, penghasilan yang dibayarkan kepada pejabat negara. Selanjutnya silakan dibaca sendiri. Dengan tarif di situ dilihat tarifnya adalah 15%. Saya lanjutkan. Pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah. Ya, ini ada pajak-pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Yang pertama adalah penghasilan yang diterima oleh pejabat negara berupa gaji. Yang kedua, penghasilan yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau anggota ABRI. Yang ketiga, penghasilan yang diterima oleh pensiun, termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya berupa uang pensiun dan tunjangan lainnya yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun. Yang keempat, penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau daerah. Pajak penghasilan PPh pasal 21 terutang yang ditanggung oleh pemerintah. Intinya di sini adalah semuanya adalah pegawai-pegawai yang bekerja di pemerintahan. Itu pajaknya ditanggung oleh pemerintah karena mereka bekerja di badan-badan pemerintahan. Penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi kecelakaan jiwa, diguna dan beasiswa. Ini tidak dipotong PPh pasal 21. Natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Natura di sini maksudnya atau kenikmatan contohnya adalah misalkan sembako dari pemerintah, kemudian tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi semua kenikmatan itu tidak berupa uang, itu yang diberikan oleh pemerintah itu tidak dipotong oleh PPh pasal 21. Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran THT atau JHT yang dibayar pemberi kerja. Zakat atau sumbangan. Zakat ini kan dalam hal keagamaan, jadi tidak dipotong PPh pasal 21. Kemudian beasiswa. Beasiswa ini biasanya diberikan kepada siswa-siswa yang berprestasi. Jadi tidak mungkin dipotong oleh PPh pasal 21. Saya lanjutkan. Ada beberapa pengurangan yang diperbolehkan dalam PPh pasal 21. Ya, jadi untuk perhitungan PPh pasal 21 ini ada biaya-biaya yang boleh dikurangkan. Yang pertama adalah biaya jabatan. Maksudnya biaya jabatan di sini gini, seorang pegawai dia dalam memelihara jabatannya pasti dia mengeluarkan biaya. Contoh dia mengeluarkan untuk membeli pulpen, membeli kertas,
Itu fungsinya apa? Untuk memelihara jabatannya. Dan dia mengeluarkan uang untuk membeli peralatan seperti itu. Jadi pemerintah memberikan batasan maksimum untuk pembelian peralatan seperti itu yaitu 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Jadi 500.000 dikali 12 dengan tarif yaitu sebesar 5%. Itu maksudnya biaya jabatan. Yang kedua adalah biaya pensiun. Di sini adalah biaya yang dikeluarkan untuk orang-orang yang sudah pensiun. Untuk memelihara pensiunnya dia diberi batasan maksimal 1 bulannya 200.000, 1 tahunnya 2.400.000. Jadi 200.000 dikali 12 dengan persentase sebesar 5%. Iuran pensiun yaitu iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Biaya pensiun dan iuran pensiun itu beda. Biaya pensiun ini untuk pegawai-pegawai yang sudah pensiun, iuran pensiun ini untuk pegawai-pegawai yang masih aktif bekerja. Tapi tiap bulannya dia membayar iuran pensiun yang akan digunakan untuk kedepannya, ya. Iuran jaminan hari tua, yaitu iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada Badan Penyelenggara Tabungan Hari Tua dan jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Jadi 4 hal ini yang boleh dikurangkan dari perhitungan PPh pasal 21. Kalian harus paham 4 hal ini, nanti kita praktekkan bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 dengan memasukkan 4 hal ini. Ya, jadi harus tahu biaya jabatan itu prosentasenya adalah 5%, maksimum 500.000 sebulan, maksimum 6 juta setahun. Biaya pensiun tarifnya juga 5%, maksimum 200.000 per bulan dan 2.400.000 setahun. Kemudian iuran pensiun tidak ada tarifnya, iuran jaminan hari tua tidak ada tarifnya, nanti langsung akan diketahui berapa nominal yang harus dikurangkan. Saya lanjutkan. Penghasilan tidak kena pajak. Pemerintah mengeluarkan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak ini adalah semacam fasilitas atau kenikmatan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Contohnya, misalkan wajib pajak ini harus membayar pajaknya 100 juta. Tapi karena ada penghasilan tidak kena pajak, jadi dia tidak akan membayar 100 juta. Misalkan PTKP-nya adalah sebesar 50 juta. Jadi pajak yang dibayar dia itu hanya sisanya yaitu 50 juta. Jadi bukan 100 juta. Makanya PTKP ini membawa manfaat yang sangat besar untuk wajib pajak. Ya, karena dia memberikan kenikmatan yaitu pengurangan pajak yang dibayar kepada pemerintah. PTKP ini berubah setiap tahunnya, ya. Kamu lihat perubahannya. Dan perubahan ini harus tahu tiap tahunnya. Ya. Perubahan yang pertama ini mulai 1 Januari 2009. Yang kedua ini mulai 1 Januari 2013. Yang ketiga mulai 1 Januari 2015. Yang terakhir yaitu mulai 1 Januari 2016. Ini yang terbaru. Tapi kamu harus tahu PTKP periode-periode sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Karena biasanya di soal ujian-ujian teori itu masih ditanyakan untuk PTKP tahun 2009, 2013, dan 2015. Ketentuannya seperti ini. Yang pertama, untuk diri wajib pajak pribadi itu dikenakan 54 juta. Jadi dia pajak PTKP-nya itu dikurangkan 54 juta. Jadi misalkan dia dikenakan pajaknya 60 juta karena dia mendapatkan fasilitas dari negara yaitu 54 juta. Jadi 60 dikurangi 54 juta itu hasilnya adalah 6 juta. Jadi dia harus membayar pajaknya hanya 6 juta. Jadi semakin tinggi PTKP maka pajak yang dibayar akan semakin kecil. Paham ya sampai sini ya? Saya lanjutkan poin nomor 2. Tambahan untuk wajib pajak kawin. Ini yang sudah menikah. Dia dapat pengurangan lagi yaitu 4.500.000 ya.
Tambahan untuk seorang istri, uang penghasilannya digabung dengan suami. Ini dapat tambahan lagi yaitu sebesar 54 juta karena istrinya di sini adalah berpenghasilan. Yang keempat, penghasilan suami tambahan ini kepotong. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Jadi untuk tanggungan di sini bisa anak, ya, bisa ayah, bisa ibu. Di sini ada sedarah dan semenda. Untuk anak angkat ini harus ditanggung sepenuhnya. Jadi biaya sekolah, biaya hidupnya, biaya makan, biaya minum, pakaian, dan semuanya itu harus ditanggung sepenuhnya oleh wajib pajak. Baru dia akan mendapatkan PTKP sebesar 4.500.000. Jika tidak ditanggung sepenuhnya, maka tidak akan mendapatkan potongan PTKP. Ya. Selain anak angkat, di sini ada keterangan sedarah dan semenda. Ada keterangan di sini adalah sedarah dan semenda. Jadi, maksudnya saudara dan semenda di sini yang bisa dimasukkan dalam PTKP. Ini keterangannya. Saudara di sini adalah ayah, ibu, anak kandung. Ini bisa dimasukkan, ya, dimasukkan di PTKP. Tapi semuanya jumlahnya maksimal adalah 3. Contohnya ayah, ibu, anak kandung sudah masuk, berarti cukup 3 ini yang masuk. Misalkan anak kandungnya ada 5, yang masuk berapa? 3. Tidak boleh 5-5-nya masuk karena maksimal adalah 3. Ya. Kemudian sedarah ke samping 1 derajat. Ini yang boleh masuk saudara kandung. Ya, semenda lurus 1 derajat. Ini yang boleh masuk mertua dan anak tiri. Kalau anak tiri ini harus ada surat keterangan, ya, bahwa ini adalah anak tirinya, ya. Semenda ke samping 1 derajat, ini yaitu saudara ipar. Jadi maksimal adalah 3 dari semuanya ini boleh masuk PTKP, tapi maksimal adalah 3, tidak boleh lebih. Ya, saya lanjutkan. Nah, di sini adalah perhitungan dari tarif PTKP tahun 2016. Kalian lihat. Ini adalah status-status dari wajib pajak. PTKP itu dihitung berdasarkan status-status yang ada di sini. Dilihat keterangannya. Yang pertama adalah laki-laki kawin, kainnya adalah kawin, tidak punya tanggungan. Ya, tidak punya tanggungan. Ingat, tanggungan ini enggak mesti anak. Tanggungan itu bisa ayah, ibu, seperti yang saya jelaskan di sini. Tanggungan itu bisa ayah, ibu, anak kandung, saudara kandung, mertua, anak tiri, saudara ipar. Ya, saya lanjutkan. Laki-laki kawin tidak punya tanggungan. Berarti untuk wajib pajaknya sendiri berapa? 54 juta. Dia kawin, tapi istrinya tidak berpenghasilan, jadi tidak boleh dimasukkan. Ini untuk tambahan dia kawin 4.500.000. Total PTKP-nya adalah 58.500.000. Ya. Nominal-nominal yang ada di sini itu bisa kalian lihat di sini. Saya menggunakan PTKP yang terbaru. Ya, untuk wajib pajak sendiri adalah 54 juta, untuk tambahan kawin 4.500.000, untuk tambahan istri yang bekerja 54 juta, dan untuk tanggungan 4.500.000 maksimal adalah 3 orang, 3 tanggungan. Ya, kita membuat PTKP yang terbaru. Saya lanjutkan. Di sini yang kedua, laki-laki kawin dengan 1 tanggungan. 1 tanggungan bisa macam-macam, bisa ayah, ibu, anak kandung, mertua, anak tiri, dan lain-lain yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, dia mendapat pengurangan untuk dirinya sendiri 54 juta. Kemudian dia mendapatkan tambahan WP kawin karena statusnya di sini adalah kawin. Kemudian dia mendapatkan tambahan tanggungan 4.500.000 karena tanggungannya di sini adalah 1. Ya, jadi dia dapat pengurangan pajaknya adalah 63 juta. Kemudian laki-laki kawin 2 tanggungan. Statusnya sebagai wajib pajak, status kawinnya 2 tanggungan, 4.500.000 kali
Hasilnya 67.500.000. Yang keempat, laki-laki kawin dengan 3 tanggungan. Statusnya sebagai wajib pajak dapat pengurangan 54 juta. Status kawinnya dapat pengurangan 4.500.000. 3 tanggungan berarti 4.500.000 kali 3. Hasilnya 72 juta. Yang kelima, laki-laki penghasilan istri digabung. Berarti ini kawin, penghasilan istri digabung dengan suami, tidak ada tanggungan. Ya. Wajib pajaknya 54 juta, penghasilan istri 54 juta karena digabung tadi. Kemudian kawin, status kawinnya 4.500.000, tidak ada tanggungan. Jadi dia dapat pengurangan sekian, ya. 6. Laki-laki penghasilan istri digabung, kawin, penghasilan istri digabung, 1 tanggungan. Berarti ini wajib pajak itu sendiri, penghasilan istri, ya, karena istri punya penghasilan, status kawinnya, 1 tanggungan. Yang ketujuh, laki-laki tidak kawin, tidak punya tanggungan. Berarti ini hanya mengurangi untuk dirinya sendiri sebagai wajib pajak. Dia tidak kawin jadi tidak punya istri, ya, tidak punya istri. Kemudian dia tidak punya tanggungan. Maka ini hasilnya. Laki-laki tidak kawin, 1 tanggungan. 1 tanggungan ini maksudnya bisa ayah, bisa ibu, ya, bisa saudara, ya. Jadi tanggungan ini belum atau tidak pasti anak. Tidak kawin, 1 tanggungan. Jadi ini untuk dirinya sendiri sebagai wajib pajak dan tambahan tanggungan. Wanita tidak kawin, tidak punya tanggungan. Berarti untuk dirinya sendiri. Karena tidak kawin, tidak punya tanggungan. Hasilnya untuk dirinya sendiri. 10. Wanita penghasilan tidak digabung suami. Jadi penghasilannya tidak digabung dengan suami. Dia punya PTKP sendiri. Yaitu di sini hanya mencantumkan untuk dirinya sendiri, yaitu wajib pajak sendiri. Ya. Kemudian status kawinnya di mana? Status kawinnya dimasukkan ke suami. Status 1 tanggungannya di mana? Dimasukkan ke suami. Ya, karena semua pajak itu ditanggung oleh suami. Jadi wanita ini hanya dapat pengurangan untuk dirinya sendiri. Pengurangan status kawin dan 1 tanggungannya semuanya masuk ke suami. Wanita, suami tidak berpenghasilan. Ingat, di sini suaminya tidak berpenghasilan. Kalau di sini suaminya berpenghasilan. Jadi, untuk dirinya sendiri 54 juta, yaitu wanita yang bekerja itu tadi. Ya. Kemudian tambahan kawinnya. Kenapa tambahan kawinnya dimasukkan ke pihak wanita? Kenapa? Karena suaminya tidak berpenghasilan. Tanggungannya 1, tanggungannya dimasukkan ke pihak wanita. Kenapa? Karena suaminya tidak berpenghasilan. Jadi penghasilan dari wanita ini akan mendapatkan pengurangan dirinya sendiri, status kawinnya, dan 1 tanggungan. Jadi sebesar 63 juta. Kamu lihat perbandingannya, kalau suaminya bekerja, dia akan mendapatkan pengurangan hanya 54 juta. Tapi kalau suaminya tidak bekerja, maka dia dapat pengurangan lebih besar, yaitu 63 juta. Karena semua tanggungannya adalah dimasukkan ke pihak wanita. Kalau ini semua tanggungannya dimasukkan ke pihak suami, karena suaminya berpenghasilan. Saya lanjutkan. Ini adalah tata cara perhitungan PPh pasal 21. Ini adalah sudah rumus dan kalian harus hafal urutan-urutannya. Ya, yang masuk ke penghasilan bruto yang pertama adalah gaji sebulan. Gaji sebulan. Yang kedua adalah tunjangan-tunjangan, ya, tunjangan apapun itu pokoknya yang menambah penghasilan harus dimasukkan ke penghasilan bruto. Penerimaan natura yaitu berupa kenikmatan. Di sini diwujudkan dalam bentuk nominal. Penerimaan natura contohnya fasilitas hotel, ya, beras, sembako dan lain-lain. Ini adalah penerimaan yang bersifat natura. Ya, dibuatkan plus saat ini baru dimasukkan ke perhitungan.
Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Ini yang dibayar oleh pemberi kerja. Ini termasuk penghasilan bruto, menambah gaji. Pengurangan ini yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ada biaya jabatan, ada biaya pensiun. Jadi pengurangan ini yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Silakan diperhatikan dulu. Saya flashback ke belakang, ya. Saya flashback ke belakang. Ini adalah pengurangan yang tadi. Pengurangan yang boleh dimasukkan dalam rumus menghitung KPH pasal 21. Biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan iuran jaminan hari tua. Ini yang boleh dimasukkan ke rumus yang sudah saya berikan sebelumnya. Ini. Ya, jadi yang boleh masuk pengurangan adalah 4 hal yang sudah saya sebutkan tadi. Maksimal di sini tarifnya adalah 5%, maksimal 500 per bulan, maksimal 6 juta setahun. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh penerima penghasilan. Ini sifatnya adalah mengurangi dari jumlah penghasilan bruto. Makanya di sini saya beri tanda kurung, ya, karena mengurangi. Pengurangan penghasilan kotor atau PPK. Jadi penghasilan bruto dikurangi pengurangan, hasilnya adalah PPK, pengurangan penghasilan kotor. Ya. Ketemunya adalah penghasilan neto sebulan. Ini penghasilan bersihnya, karena penghasilan kotor sudah dikurangi dengan pengurangan tadi. Hasilnya adalah penghasilan neto sebulan. Kemudian penghasilan neto ini disetahunkan. Kenapa kok selalu dikalikan 12? Karena PTKP ini semuanya adalah 1 tahun. Jadi penghasilan neto semuanya disetahunkan. Dari mana? Penghasilan sebulan dikali 12. Hasilnya dimasukkan sini. Baru dikurangi dengan PTKP. PTKP-nya dari mana? Seperti yang sudah kalian hitung sebelumnya. Dengan berbagai status. Ya. Penghasilan tidak kena pajak, posisinya dikurangi karena ini adalah kenikmatan atau manfaat yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak agar pembayaran pajaknya tidak terlalu besar. Ini adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ya, ini adalah rumusnya, harus dihafalkan, harus tahu posisi-posisinya. Saya lanjutkan. PTKP karyawati, ya. Untuk karyawati, status kawin, pengurangan penghasilan tidak kena pajak hanya untuk dirinya sendiri. Sudah saya contohkan sebelumnya. Dengan status kawin dan suaminya berpenghasilan. Untuk karyawati, status tidak kawin, pengurangan PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan paling banyak 3 orang. Ini untuk tidak kawin. Tanggungannya siapa saja? Tanggungannya bisa ayah, ibu, saudara. Kalau mertua nggak mungkin karena dia tidak kawin, ya kan? Jadi kalau mertua tidak mungkin dimasukkan dalam status ini karena dia tidak kawin. Anak tiri juga nggak mungkin karena dia tidak kawin. Kalau tidak kawin, malah mungkin punya anak tiri, ya. Apalagi punya anak kandung karena posisinya di sini tidak kawin, ya. Untuk karyawati, status kawin tetapi suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, contoh sebelumnya. Pengurangan PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP wajib pajak kawin untuk wajib pajaknya. Kemudian wajib pajak kawinnya. Tambahan PTKP tanggungan keluarga paling banyak 3. Dengan syarat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, contoh-contoh yang saya sampaikan sebelumnya. Ya, saya lanjutkan. Pengurangan bagi pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya. Yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya itu adalah semuanya untuk pegawai tetap yang memperoleh gaji bulanan. Di sini ada perhitungan tersendiri untuk pegawai tidak tetap yang memperoleh gaji harian, mingguan, satuan, borongan. Namanya upah, bukan gaji. Makanya ada istilah gaji dan upah. Kalau gaji itu dibayar tiap bulan, kalau upah ini tergantung
Ya, tergantung perusahaannya, bisa dibayar harian, bisa dibayar mingguan, bisa dibayar satuan, bisa dibayar borongan. Ini ada perhitungannya tersendiri. Ya, saya tidak ini hanya sebagai kalian tahu, kalian harus tahu bahwa ada perhitungan untuk pegawai tidak tetap. Ya, tapi ini tidak saya jelaskan secara spesifik karena yang lebih saya tekankan adalah untuk yang pegawai tetap. Silakan dibaca sebagai referensi bahwa kalian itu tahu bahwa ada perhitungan untuk pegawai tidak tetap, ya. Saya lanjutkan. Ini lanjutan tadi adalah untuk pegawai tidak tetap, ada honorarium, uang saku, hadiah. Untuk penghasilan wajib pajak luar negeri juga tidak ada pengurangan. Saya lanjutkan. Penghasilan yang tidak diberikan pengurangan. Nah, ini penghasilan yang tidak diberikan pengurangan. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah tidak dipotong PPh pasal 21. Beasiswa, tadi sudah dijelaskan bahwa beasiswa juga tidak dipotong, tidak diberikan pengurangan. Tarif PPh pasal 21. Tarif PPh pasal 21, PPh pasal 21 ini menggunakan tarif progresif. Apa tarif progresif? Di mana tarifnya semakin tinggi penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, maka tarifnya akan semakin besar. Makanya namanya di sini adalah tarif progresif. Ya, apabila wajib pajak tersebut tidak memiliki NPWP, maka akan dikenai tarif yang lebih tinggi, yaitu 20%. Jadi dia kena pajaknya 100%, ditambahi lagi 20%. Berarti kalau di total 120%. Kamu lihat di sini, ada rentan pengenaan pajak. Jika penghasilannya sampai dengan 50 juta, dia akan mendapatkan potongan 5%. Jika penghasilan kena pajaknya 50 juta sampai 250 juta, dia akan dikenai potongan 15%. Jika di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, dia akan dapat potongan 25%. Jika di atas 500 juta, dia akan dapat potongan 30%. Tapi di sini ada rentan maksimalnya, ya, ada rentan maksimalnya. Kalau 50 juta sampai dengan 250 juta, maksimal yang boleh dimasukkan dalam tarif adalah 200 juta. Rentan 250 juta sampai 500 juta yang dimasukkan maksimalnya adalah 250 juta. Karena dalam perpajakan itu diterapkan batas minimal. Ya, jadi yang dimasukkan dalam nominal ini adalah maksimal 200 juta. Yang dimasukkan dalam nominal ini adalah 250 juta. Kalau di sini maksimal yang dimasukkan adalah 50 juta. Sisanya baru masuk ke 500 juta. Nanti saya jelaskan dengan contoh biar lebih paham. Karena ini penjelasan secara teoritis saja. Kesimpulan. Dari yang sudah saya ulas tadi mulai dari awal sampai akhir, di sini adalah kesimpulannya. Silakan dibaca sendiri. Jika ada pertanyaan, silakan langsung japri ke WA saya, enggak apa-apa. Ya. Silakan dibaca sendiri kesimpulannya yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Ini tarif-tarifnya yang tadi yang sudah saya jelaskan. Latihan soal. Fungsinya untuk merefresh atau metimbal balik dari penjelasan yang sudah saya berikan tadi. Latihan soal tetap ditulis di buku besar yang sudah saya perintahkan untuk mengerjakan di situ. Pertemuan pertama kemarin sudah dikerjakan di buku besar. Pertemuan kedua ini silakan dilanjutkan lagi di buku besar. Saya minta dikerjakannya urut. Mulai soal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Saya minta urut. Soal silakan ditulis kembali. Ya, soal ditulis kembali. Terus dijawab secara urut. Jangan pencar-pencar, nanti membingungkan saya untuk mengoreksi. Soal yang kedua, latihan soal yang kedua. Ini juga silakan dikerjakan secara urut. Soal silakan ditulis kembali.
Bila kesulitan silakan buka referensi, ada Google. Ya, silakan buka di internetnya, semua di situ ada. Silakan diresum, dirangkum, jangan ditulis semuanya. Untuk latihan soal selanjutnya, kalian menghitung PTKP dengan tarif yang terbaru, tarif tahun 2016. Silakan diperhatikan kembali kolom PTKP yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada berbagai status dari wajib pajak. Ya, silakan di sini posisinya, ya, laki-laki atau perempuan, di sini adalah pekerjaannya. Ya, silakan dihitung PTKP-nya saja dengan berbagai status di sini dan berbagai tanggungan di sini. Silakan dikerjakan di buku besar. Saya minta dikerjakan secara urut. Saya minta soal ditulis kembali. Terima kasih. Tetap semangat, tetap belajar di rumah. Nanti untuk pengumpulan tugasnya saya infokan lebih lanjut. Insya Allah awal bulan Agustus sudah saya suruh mengumpulkan semua tugasnya di sekolah. Saya infokan lebih lanjut melalui wali kelasnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.